Oke, halo teman-teman, Amrit Anggakara. Jadi kita dari Biro PSDA, Pengembangan Sumber Daya Anggota, bakal memberikan penjelasan mengenai program pengembangan pendidikan magang anggota BSM TLTB atau yang kita sebut sebagai PPMAB HMTLTB 2020-2021. Kenapa kita berikannya dalam bentuk video? Karena memberikan waktu buat teman-teman bisa menonton video ini kapan aja, dan juga teman-teman bisa mengaksesnya itu di mana aja gitu ya. Jadi nggak perlu ada kita sediakan waktu atau teman-teman harus memprovide waktu yang khusus yang bareng-bareng seluruhnya untuk bisa nonton bareng-bareng atau diskusi bareng-bareng mengenai PPMAB HMTB ini. Tapi jika teman-teman nantinya punya pertanyaan yang teman-teman pengen tanyakan, teman-teman boleh langsung aja menanyakannya di link yang bakal berikan selanjutnya kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa tanyakan di sana, nanti kita akan menjawabnya baik melalui personal pendekatan personal kepada teman-teman ataupun kita bakal butuh infografis dan sebagainya yang bergantung nanti teman-teman maunya diberikan dalam bentuk apa, kira-kira begitu. Oke, kenapa PPAB HMTLTB ini bakal dijelaskan, perlu dijelaskan karena teman-teman bakal ngejalanin ini selama lebih kurang sampai bulan Februari nanti dan diharapkan teman-teman bisa dapat belajar yang banyak melalui program pendidikan magang anggota BSM TLTB ini selama lebih kurang 6 bulan ke depan, kira-kira gitu. Oke, sebenarnya PPMAB itu apa? PPMAB ini adalah program pendidikan yang berbasis pengalaman bekerja gitu ya, dan belajar secara langsung juga di divisi-divisi yang terdapat di Badan Pengurus HMTLTB 2020-2021 di setiap divisi maupun ditambah satu lagi itu di kesenatoran, Badan Kesenatoran. Jadi PPMAB ini ditujukan kepada anggota biasa HMTLTB yang baru yaitu Amreta Anggakara, kira-kira gitu. Oke, tujuannya apa? Tujuannya sederhananya adalah untuk kaderisasi tingkat 2 anggota lanjutan, terus memperkenalkan divisi baik itu melalui nilainya, budayanya, aturannya, dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilakukan. Terakhir itu kita pengen memberikan pengalaman bekerja dan mengevaluasi gitu ya. Jadi ada pengalaman kerjanya, pengalaman mengevaluasi juga di organisasinya teman-teman, khususnya di HMTLTB, lebih khususnya lagi di divisi yang teman-teman tempati, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi kenapa ini penting? Karena PSDA dan HMTL sendiri percaya bahwa pembelajaran itu enggak selamanya tentang, bagaimana kita melaksanakan sesuatu aja, tetapi juga pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya langsung. Dan itu kenapa PPAB ini dirancang secara khusus supaya teman-teman bisa belajar secara langsung pula melalui skills-nya, gimana gimana cara ngelakuin sesuatunya secara hard gitu ya, dan juga secara soft skill-nya itu melalui kegiatan-kegiatan atau bentuk-bentuk tanggung jawab khusus yang diberikan oleh masing-masing divisi kepada teman-teman. Oke, ada 3 tahapan utama dalam program ini. Yang pertama itu adalah program persiapan, pembelajaran dari tiap-tiap divisi, dan itu sudah dilakukan. Itu yang kedua itu adalah penempatan amret anggakara di tiap divisi, udah dilakukan juga. Jadi kongres untuk teman-teman yang udah masuk ke divisi-divisinya, semoga teman-teman bisa nyaman belajar di sana. Yang ketiga itu adalah pelaksanaan program pendidikan magangnya itu sendiri, yang teman-teman sedang jalanin sampai kira-kira bulan Februari nanti. Oke, pelaksanaan programnya itu sendiri nanti bakal dibagi lagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu fasenya adalah fase pengenalan dan pembelajaran dasar, di mana di fase ini tuh teman-teman bakalan diperkenalkan dulu terhadap divisi-divisinya, mulai dari job descriptions-nya, aturan yang berlaku itu gimana, gimana sih budaya dan nilai yang diyakinin oleh timnya teman-teman, dan terkait kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam tim tersebut. Nah, di fase ini pula pembelajaran dasar mengenai skill-skill dasar yang dibutuhkan untuk masing-masing divisi itu bakal diajarkan. Misalnya kalau di divisi yang ada di Medcominfo kayak butuh Photoshop nih, butuh teman-teman yang bisa ngedesain misalnya. Nah, di sini di fase ini teman-teman akan diajarkan melalui tutorial, melalui pelatihan-pelatihan terkait hal tersebut. Misalnya juga di divisi-divisi yang berkaitan dengan PSDA ataupun divisi-divisi yang lain butuhkan kajian misalnya, di sini juga bakalan teman-teman diajarkan gimana sih cara mengkaji yang baik dan sebagainya, kira-kira begitu. Juga dengan divisi-divisi yang lain tentunya. Selanjutnya, di sini juga bakalan dilakukan penentuan mentor magang dan juga penentuan topik evaluasi. Jadi, apa sih topik evaluasi ini dan gimana cara mengerjakannya, kenapa kita harus ngelakuinnya, itu bakal dijelasin setelahnya. Oke, setelah itu teman-teman bakal masuk ke fase berkarya dan fase evaluasi. Jadi setelah teman-teman udah kenal, udah tahu apa sih yang teman-teman mau lakukan, divisi itu apa sih gitu, terus apa sih yang aku butuhkan terkait, untuk bisa survive dan, learn something more di divisi ini, teman-teman masuk ke fase berkarya dan fase evaluasinya, di mana teman-teman ini mulai nih diberikan bentuk-bentuk pembelajaran secara tidak langsung, di mana, teman-teman dikasih tanggung jawab misalnya, habis itu atau teman-teman dikasih kesempatan lah gitu ya untuk bekerja langsung di dalam timnya teman-teman, sehingga teman-teman tidak hanya tahu secara teoretik, tetapi juga teman-teman bisa mempraktekkan, bahkan yang terakhirnya itu bisa mengevaluasi. Jadi kalau teman-teman, udah belajar begitu ya tentang gimana, langkah-langkah pembelajaran, di tahap akhirnya itu
supaya teman-teman bisa nge-create gitu ya. Jadi setelah teman-teman bisa mengevaluasi gimana sih pembelajarannya itu, proses belajarnya teman-teman itu bisa membuat teman-teman bisa mengevaluasi masing-masing divisinya, apa aja yang dikerjain divisinya. Teman-teman diharapkan juga bisa punya letupan-letupan kecil atau letupan-letupan besar untuk bisa memperbaiki atau meng-create something new yang lebih baik lah gitu, baik dari divisinya teman-teman maupun di HMTL secara keseluruhan, kira-kira gitu. Juga di fase ini tiap-tiap peserta gitu ya, teman-teman Kara yang udah memilih topik yang akan dievaluasi, di sini teman-teman bakal mulai pengerjaan mengevaluasinya itu mulai dari observasi, habis itu studi literatur, hingga pada akhirnya nanti pembentukan laporannya. Terakhir itu bakal ada fase presentasi akhir, di mana teman-teman nanti bakal mempresentasikan hasil dari PPMAB-nya teman-teman, hasil dari magang yang udah teman-teman lakukan. Jadi apa aja isi dari presentasinya, nanti teman-teman akan mempresentasikan apa aja sih yang telah dilakukan dari divisi yang terkait, terus apa aja yang telah dipelajari melalui program magang, dan yang terakhir itu adalah hasil kajian evaluasinya. Kira-kira gitu. Oke, gimana timeline programnya? Jadi timeline programnya itu di fase pengenalan teman-teman bakal melaksanakannya itu dari mulai tanggal 18 Oktober sampai 31 Oktober gitu ya. Jadi teman-teman udah berjalan ini sebenarnya di fase pengenalannya, nanti tunggu aja sampai tanggal 31 Oktober, teman-teman dari masing-masing divisi bakal udah kasih perkenalan-perkenalan, terus habis itu ada tugas-tugas kecil mungkin terkait membaca dokumen-dokumen yang terkait divisi-divisinya teman-teman dan sebagainya. Yang kedua itu adalah batas pengumpulan topik evaluasi, itu tuh bakal dilakuin dari 18 Oktober, dari teman-teman udah dimasukin gitu ya ke divisi-divisi sampai nanti tanggal 7 November 2020. Jadi teman-teman nanti bakal ngelakuin pengumpulan topik evaluasi nantinya. Setelah itu ada fase berkarya dan mengevaluasi, yaitu ini adalah fase yang tadi di mana teman-teman udah mulai dapat tanggung jawab, udah mulai bisa gawe di sana, udah mulai melaksanakan tahap-tahap penelitiannya atau evaluasinya. Proyeksi waktunya ini bakal dilaksanakan dari tanggal 1 November nanti sampai tanggal 14 Februari 2021. Lalu fase evaluasi dan finalisasi dokumen presentasi ini itu tuh dilakuin secara paralel sebenarnya, jadi nggak ada tahapan-tahapan khusus. Jadi teman-teman udah bisa ngelakuin itu di evaluasinya maksud saya ya. Jadi di fase evaluasi nanti teman-teman udah bisa lakuin aja gitu ya, terkait hasil berkaryanya, terkait masalah pelaksanaan atau penyelesaian dokumen evaluasinya teman-teman, itu maksudnya, cailah. Nah, fase evaluasi dan finalisasi dokumen presentasinya itu dilaksanakan dari mulai 14 Februari sampai 19 Februari. Jadi teman-teman di sini fasenya lebih khusus terkait gimana persiapannya teman-teman untuk dokumen presentasinya gitu ya. Jadi teman-teman udah nggak bakalan gawe apapun lagi di divisi-divisi, jadi teman-teman bisa fokus terkait gimana mempresentasikan hasil PPA teman-teman. Sehingga pada akhirnya di fase presentasi teman-teman bakal melakukan presentasi kepada Biro PSDA gitu ya, dan juga teman-teman dari tiap-tiap divisi yang lain terkait apa yang udah teman-teman pelajarin dan terkait dengan 3 hal yang harus teman-teman presentasikan yang udah aku sampaikan di slide sebelumnya, kira-kira gitu. Oke, ini timeline-nya secara grafik biar teman-teman bisa kebacanya lebih enak gitu ya. Oke, nah setelah itu teman-teman bakal aku jelasin sedikit gimana sih maksud dari dokumen evaluasi ini. Jadi dokumen evaluasi ini adalah syarat kelulusan ya dari program PPMAB HMTL ITB 2020-2021. Jadi kalau teman-teman tidak melakukan atau tidak mengerjakan dokumen evaluasi ini, teman-teman dinyatakan tidak bakal lulus dari program PMAB HMTL ITB 2020-2021. Kira-kira gitu. Yang kedua, dokumen ini nanti bakalan ceritain tentang apa aja gitu ya. Yang pertama itu teman-teman bakalan kasih tahu gimana sih kondisi existingnya melalui observasi dari teman-teman ya. Jadi terkait dengan topik yang udah teman-teman sediakan atau tetapkan gitu ya. Setelah itu teman-teman bisa cari studi literatur atau juga wawancara gitu ya untuk mengetahui kondisi ideal dari topik yang teman-teman bahas. Habis itu bakal ngelakuin evaluasi dan saran gitu ya berkaitan dengan gap antara kondisi existing dan kondisi ideal. Salah satu metode yang bisa teman-teman gunakan itu menggunakan gap analysis. Jadi teman-teman bisa melihat ya di grafik sebelahnya itu. Jadi current performance-nya itu ada di warna hitam, habis itu ultimate objektifnya itu ada di warna merah misalnya. Nah, yang teman-teman tentukan itu kira-kira adalah gimana kondisi gap di antara keduanya ini, terus teman-teman bisa tentukan apa nanti saran-sarannya gitu ya, nggak harus divalidasi nanti saran-sarannya. Jadi teman-teman bisa tentuin aja, oke, nanti kemungkinan alternatif-alternatif yang bisa dilakukan adalah A, B, C, D, dan sebagainya, kira-kira gitu. Oke, apa aja syarat-syarat dari topik evaluasinya nantinya? Jadi ada 3 syarat untuk teman-teman memilih topik evaluasinya. Jadi topik evaluasinya yang sendiri nanti ditentukan oleh teman-teman sendiri dan juga disetujui nanti oleh ketua-ketua divisi atau rekan-rekan yang ada di divisi yang ditunjuk oleh ketua divisi untuk menentukan atau menyetujui topik-topik evaluasinya teman-teman. Dan syarat-syarat topiknya ini ada 3. Yang pertama itu berhubungan tentunya dengan divisi magang yang teman-teman tepati. Jadi
Kalau ngomongin mengenai, manajemen anggota, ya yang diobrolin adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang dikerjakan oleh manajemen anggota, misalnya gitu. Yang selanjutnya itu dinilai dan dapat dikerjakan dan diselesaikan sebelum tanggal 20 Februari gitu ya. Jadi make sure teman-teman udah bisa memproyeksikan, oke kalau topiknya ini bisa nggak ya diselesaikan sebelum tanggal 20 Februari, kalau nggak berarti bisa cari topik yang lain. Yang ketiga, bisa harus mendapatkan persetujuan dari Kadif dengan pertimbangan ketersediaan datanya, informasinya, dan kemampuan divisi maupun peserta didiknya. Jadi, teman-teman harus sure bahwa datanya itu ada dulu gitu ya, informasinya ada dulu, atau divisinya confidence nggak untuk memberikan data itu kepada teman-teman, atau confidence atau enggak teman-temannya terkait data-datanya itu bisa didapat atau enggak, kira-kira gitu untuk, syarat topik evaluasinya. Nah, ini contoh-contoh topik evaluasinya. Jadi misalnya kalau di manajemen anggota ini ya, karena Bunda dari PSDA dan cukup mengenalnya itu di manajemen anggota misalnya ya. Jadi, contohnya itu adalah evaluasi mekanisme pengembangan pengambilan data pada fungsi kerja pengontrolan anggota di divisi manajemen anggota. Jadi yang dievaluasi di sini adalah gimana ya mekanisme pengambilan datanya itu udah cocok atau enggak dengan objektifnya. Jadi kalau misalnya objektif dari, fungsi kerja pengontrolan anggota itu adalah dapetin sebanyak mungkin data dengan kualitas A, B, C, D, E misalnya gitu ya. Nah, dia itu teman-teman yang bakal mengevaluasi gimana ya mekanismenya ini udah mencapai, objektifnya atau enggak. Kalau misalnya enggak, teman-teman baru bisa kasihkan alternatif strategi di sana. Setelah itu ada evaluasi strategi pensuasanaan misalnya divisi manajemen anggota terhadap kualitas dan kuantitas data yang didapat. Jadi, teman-teman bisa melihat gimana ya pensuasanaan divisi manajemen anggota terkait, penarikan data gitu ya, sehingga hasilnya itu bisa menentukan kualitas dan kuantitas data yang didapat, kira-kira gitu. Contoh yang lain misalnya evaluasi sistem manajemen timnya di dalam divisi manajemen anggota terhadap produktivitas divisi. Jadi secara sederhana dari contoh topik ini sebenarnya, pengen dijelaskan bahwa bisa aja yang dievaluasi itu adalah hal teknikalnya, bisa aja yang dikaji itu adalah atau yang dievaluasi itu adalah bagaimana sistem manajemennya. Jadi gimana kepemimpinannya, gimana sih, sistem untuk penarikan masukan, dari seluruh tim misalnya, gimana sih, proses perlibatan setiap anggota tim dan sebagainya. Nah itu teman-teman bisa cari topiknya, yang sesuai teman-teman harapkan atau yang teman-teman inginkan gitulah kira-kira. Walaupun kan saya belum terlalu kenal nih dengan divisi-divisinya. Nah, that's why itu kenapa topik evaluasi ini ditentukannya setelah teman-teman udah ngelakuin fase pengenalan. Jadi teman-teman boleh, nanti bakalan ada harusnya kumpul-kumpul perdana bareng ketua-ketua divisi. Nah, nanti di situ teman-teman bisa bakal dapetin apa sih yang dikerjain oleh masing-masing divisi dan, misalnya pilihan-pilihan topik yang teman-teman bisa pilih, kira-kira gitu. Oke, gimana format dokumen kajian evaluasinya? Ada 5 bab utamanya, yaitu ada bab pendahuluan, jadi kenapa teman-teman pilih, si, divisi itu, kenapa teman-teman pilih topiknya tersebut, bisa teman-teman jelaskan di sini, dan termasuk juga tujuannya, apa goals dari evaluasinya teman-teman. Jadi apa yang mau didapat dari ini nanti bakalan harus bersesuaian dengan kesimpulannya gitu ya teman-teman ya. Kedua itu adalah tinjauan pustaka, dan ini sifatnya nggak wajib kalau teman-teman nggak ngambil, pustakanya, nggak ada pustaka yang fix gitu, teman-teman boleh aja nggak menggunakannya gitu ya. Di tinjauan pustaka ini yang jelas adalah kasih tahu tinjauan teori yang dapat menceritakan kondisi yang diharapkan atau idealnya gitu. Jadi bisa aja enggak kalau misalnya teman-teman itu, dapetinnya itu dari sumber wawancara. Jadi wawancara dari anggota MTL, wawancara dari BPA, mungkin wawancara dari kadifnya sendiri, terkait sebenarnya apa sih yang diharapkan dari divisi itu, apa yang diharapkan dari program kerja atau fungsi kerja yang berkaitan dengan topiknya teman-teman misalnya. Yang ketiga itu adalah bab yang ketiga itu adalah kondisi existing. Jadi di sini bakalan hasil dari observasinya teman-teman, ataupun bisa dari pengolahan data. Jadi, kalau misalnya teman-teman di divisinya atau di topik yang teman-teman harapkan itu, yang teman-teman ambil gitu ya, ada datanya, ada data yang bisa diolah, misalnya terkait, kehadiran atau kepuasan dari anggotanya, kepuasan dari sasaran kinerja atau sasaran dari proker-proker yang teman-teman jadikan topik dan sebagainya. Itu bisa aja dilakukan pengolahan data. Jadi bisa ngejelasin gimana sih sebenarnya kondisi existing yang terjadi di divisi tersebut berkaitan dengan topik yang teman-teman sediakan atau tetapkan, kira-kira gitu. Yang keempat itu adalah bab evaluasi dan saran. Di sini teman-teman bakal ngejelasin evaluasi apa sih yang bisa teman-teman temukan, dan juga apa aja saran-saran penyelesaiannya, dari evaluasi yang teman-teman, temukan gitu misalnya. Nah, di evaluasi dan saran ini, saran-sarannya itu bisa berupa opsi aja gitu. Jadi ada alternatif-alternatif kemungkinan cara aja dan nggak perlu divalidasi sarannya. Jadi nggak perlu "Oh, ya udah ini tuh mungkin atau nggak dilakuin, ini nggak mungkin dilakuin," dan sebagainya, itu nggak perlu sampai ke sana. Jadi teman-teman cukup, ya udah ini alternatif yang mungkin dilakuin, kira-kira gitu. Nah, baru tariknya di kesimpulan. Jadi kenapa sih kita lakuin juga kajian evaluasi ini? Jadi berharapnya teman-teman itu gak hanya sekedar mendapatkan pembelajaran secara, eksplisit maupun implisit dari kinerja yang teman-teman lakukan selama
PPMAB ini, tapi juga teman-teman punya pantikan gitu ya, punya api-api kecil, ada spark gitu yang menginginkan teman-teman itu mendorong teman-teman bisa memberikan yang lebih baik gitulah untuk revisinya teman-teman atau HMT-LITB secara khusus gitu ya. Jadi diharapkan teman-teman setelah keluar dari PPMAB ini, setelah lulus dari PPMAB, masuk ke tingkat berikutnya, teman-teman udah punya keinginan yang keras gitu, kayak kuat, apa aja sih yang teman-teman mau perbaiki untuk HMT-LITB yang lebih baik, kayak gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa, tanya jawab gitu ya, ada beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain mungkin gitu ya, terkait, evaluasi magang ini. Jadi pertanyaan pertama gitu ya bakal jawab, apa itu kajian evaluasi? Jadi kajian evaluasi itu adalah, dokumen studi atau kajian atau analisis peserta magang terkait topik-topik yang ditetapkan oleh setiap peserta gitu ya, mengenai evaluasi bagi divisi yang ditempati. Lalu topik apa aja yang bisa diambil gitu. Jadi topiknya itu sebenarnya apapun gitu ya, sesuai dengan ketertarikannya teman-teman, sesuai dengan apa kemampuan dari divisi yang terkait, sesuai dengan, apa yang dikerjakan oleh divisi yang terkait, serta kesediaan dari mentor pembimbingnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang teman-teman cari adalah, di teman-teman di divisi manajemen anggota misalnya, ya udah berarti hal-hal mungkin terkait masalah manajemen dalam timnya, ngomongin tentang gimana pengontrol anggotanya, mengenai fungsi kerja atau program kerja yang ada di sana dan sebagainya. Oke, topiknya ini bisa berkaitan dengan pekerjaannya gitu ya, terkait dengan kerjaan spesifiknya, program dan fungsi kerja yang spesifik yang teman-teman tanggung jawabin mungkin selama magang, ataupun mengenai manajemen anggota di dalam timnya, atau mengenai kerjasama dalam tim, atau bahkan dapat mengenai gimana ya budaya, birokrasi, dan aturan kerja yang berlaku di dalam divisi itu terhadap kualitas kinerja dan pembelajaran anggota, bahkan kebahagiaan orang-orang di dalam tim misalnya gitu. Ataupun bisa juga topik-topik yang lain yang belum dipikiran di penjelasan ini, gitulah kira-kira. Oke. Gimana cara ngedapetin topiknya? Sederhananya, teman-teman, bisa explore terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya yang dikerjain oleh, divisi yang udah teman-teman ambil gitu ya. Jadi, divisi ini sebenarnya ngerjain apa aja sih, terus habis itu teman-teman bisa explore kira-kira apa yang bisa aku evaluasi, ini aku tertarik banget nih di bidang yang ini nih, atau di topik yang ini nih, atau di proker atau funker yang ini nih. Ya udah itu teman-teman bisa ajukan kepada ketua-ketua divisi teman-teman di masing-masing divisi untuk teman-teman bisa diskusikan apakah, untuk topik yang terkait itu, si divisi itu bersedia untuk menjadi sumber data lah gitu, menjadi sumber, masukan terkait gimana, divisi-divisi tersebut, gitulah kira-kira. Nah, selain itu divisi-divisi juga bisa kayak kasih pilihan-pilihan alternatif topiknya. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu sama divisi-divisinya, nanti mungkin aja ketua-ketua divisi udah kasih nih pilihan-pilihan alternatif topik yang teman-teman bisa ambil. Jadi teman-teman bisa aja ambil topik-topik pilihan tersebut yang sesuai tentunya dengan apa yang teman-teman harapkan atau teman-teman pengen explore lebih jauh gitulah. Nah, topik pilihannya ini wajib dikumpulkan sebelum tanggal 7 November 2020. Nanti link pengumpulannya itu ada dikasih di bit.ly topik kajian PPMAB. Nah, dan untuk setiap topik yang terkumpulkan, setiap peserta akan mendapatkan mentor dari setiap divisi. So, pastiin topik yang udah kalian pilih itu udah dapat persetujuan dari Kadif, dan pastiin teman-teman tertarik untuk mengeksplor topik tersebut lebih jauh. Karena teman-teman bakalan eksplor hal tersebut dari bulan ini gitu ya, sampai nanti bulan Februari 2021. Oke, di mana bisa mengumpulkan topik evaluasinya? Nah, kalian bisa kumpulinnya itu udah Bunda kasih linknya di bit.ly/topik kajian PPMB. Boleh nggak ganti topik evaluasi selama proses berjalannya? Boleh aja. Yang pasti, yang penting teman-teman disetujuin tuh topik penggantinya itu oleh mentor dan ketua divisi masing-masing. Nah, gimana kalau misalnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan program magang ini, bisa ngubungin kemana? Nah, sebelum teman-teman masukin pertanyaannya di form yang ada di bawah itu, di bit.ly/tanya PPMAB. T-nya besar, PPMAB-nya besar. Kira-kira gitu ya, teman-teman ya. Oke, nanti di situ teman-teman bisa masukin pertanyaan lewat form, atau sebenarnya teman-teman bisa aja langsung PC dari Biro PSDA, bisa hubungin Bunda, baik di line maupun di WhatsApp gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman butuh pertanyaan yang ada TikTok-nya langsung. Oke, sebenarnya itu aja penjelasan terkait PPMAB-nya sendiri. Jadi diharapkan teman-teman bisa belajar banyak selama lebih kurang 6 bulan ke depan, dan juga diharapkan teman-teman bisa eksplor lebih jauh, gak hanya terkait masalah skill set-nya, gak hanya terkait masalah teoritisnya, ilmu-ilmu teoritisnya, tetapi yang penting juga gimana teman-teman bisa ngerasain tanggung jawab di dalam tim, bisa teman-teman ngerasain gimana rasanya punya tim yang saling ngedukung dan sebagainya, kayak gitu. Yang paling penting juga teman-teman bisa berkoneksi secara lebih baik, mendalami siapa teman-teman yang ada di dalam tim, karena kita kan nggak tahu apa yang bakalan terjadi, apakah nanti teman-teman ini bakalan teman-teman temuin kembali di dunia kerja maupun di tingkat akhirnya teman-teman, gitu. Paling itu aja mungkin dari Bunda. So, selamat mengeksplor, selamat belajar, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan terbaik di PPMAB kali ini.
Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan penjelasan-penjelasan PPMAB selanjutnya. Thank you.